Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita sekalian bisa hadir kembali di tempat yang mulia dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan ganjaran surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam guyon di media sosial ada meme kalau orang pucet itu kurang piknik. Kalau orang pucet kurang piknik. Sama rohaniyah kita. Kalau kurang piknik juga menjadi pucet, menjadi lemah, bahkan mungkin menjadi mati. Makanya Al-Imam Atha'illah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya beliau mengatakan bahwasanya al-fikratu sayrul qalbi. Berpikir, belajar, ngaji itu adalah wisata hatinya kita. Jadi healingnya kita ketika pikiran itu didaya gunakan. Ketika pikiran itu digunakan untuk memikirkan apapun, khususnya adalah memikirkan tentang diri kita, tentang penciptaan kita, tentang nasib kita, tentang masyarakat kita. Apapun dipikirkan itu menjadi healingnya hati kita. Pikniknya hati itu dengan berpikir. Makanya tidak heran ketika banyak orang, misalnya nuwun sewu, dulunya aktivitas kerja dari pagi pulang sore, kemudian sudah mulai masa-masa pensiun, itu mulai bingung. Kenapa? Karena yang biasanya pikiran itu digunakan terus-menerus untuk berpikir, ketika pensiun itu sudah mulai nggak punya bawahan, sudah nggak ada yang diperintah-perintah, itu sudah mulai bingung. Karena apa? Pikirannya menjadi mandek. Maka agar kita ini pikirannya terus berjalan terus, maka jangan pernah berhenti dari belajar. Ini baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah, berfikirlah dari mulai kita sejak kita ini berada dalam ayunan orang tua kita, ibu kita, sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Jadi maknanya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar agar hati kita ini tetap hidup. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an masih pada surat Al-Baqarah, sekarang ayat yang ke-119. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim." Di ayat ini masih ada munasabah kaitan hubungan
hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya itu ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW, itu orang-orang kafir pengennya ikut mendengarkan yang disampaikan oleh Jibril. Padahal sekali lagi saya sampaikan bahwa makomnya kita dengan Nabi itu beda. Jadi jangan memaksakan kelas kita yang rendahan, kelas kita yang masih banyak dosa, masih banyak salah, inginnya posisinya sama dengan para nabi yang maksum, yang nggak pernah dosa. Ya bagaimanapun nggak akan bisa. Maka ketika orang-orang kafir mengatakan bahwasanya laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah, kenapa Allah itu tidak berbicara kepada kami, kok langsung kepada Muhammad, kok kenapa lewat Muhammad, kenapa lewat perantara? Nah, ini disoal oleh orang-orang kafir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan gundah gulana atau dalam keadaan sedih karena apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad tidak didengar oleh mereka, bahkan didustakan oleh mereka, maka Allah memberikan penghibur kepada Rasulullah SAW. Nah, di antara hiburannya adalah ayat ini. Inna arsalnaka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah mengutus engkau bil haqqi basyira wa nadhira, dengan benar. Maka kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kebenaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah risau ketika kebenaran itu kemudian ditolak, didustakan. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Resep dalam kehidupan sosial, kadang benar saja ditolak, apalagi yang salah. Maka dalam penolakan ini kita nggak usah susah. Yang penting apa yang kita yakini itu benar, kita sampaikan, kita ajarkan kepada orang lain. Ya sudah, tugas kita itu sebagai penerus dari para nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan tadi sedih, kok ini kebenaran disampaikan kok malah didustakan, maka dihibur oleh Allah. Inna arsalnaka bil haqq, sesungguhnya kami mengutus engkau dengan kebenaran, maka enggak usah bersedih. Tugasnya engkau Muhammad, kata Allah, basyira wa nadhira. Satu adalah membawa kabar gembira. Kabar gembira bahwasanya orang yang berbuat baik itu kebaikannya pasti akan balik kepada kita. Kabar gembira bahwasanya sedikit apapun atau sekecil apapun kebaikan tidak akan tertukar dan pasti akan dibalas dengan surganya Allah. Itu kan kabar gembira. Sehingga kita diberikan oleh Allah motivasi, jangan pernah memilih-milih amalan-amalan yang misalnya ini kecil, ini besar, kemudian yang dipilih amalan besar, amalan kecil diremehkan. Jangan kemudian karena amalan itu dianggap remeh, kecil, kemudian kita tinggalkan. Justru banyak amalan-amalan yang kecil yang menurut kita itu amalan remeh, justru Allah datangkan rahmatnya. Misalnya Al-Imam Al-Ghazali itu ketika mengarang kitab tinta mangsi beliau, karena dulu ketika nulis itu nggak seperti pena kita sekarang. Pena kita sekarang kan nggak ada mangsi yang cairnya.
Kalaupun ada itu sudah dalam kemasan. Tapi dulu ketika Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya-nya itu tintanya itu masih tinta tutulan itu. Ketika beliau menulis itu ada lalat yang hinggap di tinta beliau. Oke. Hinggap di tinta beliau, yang beliau itu hati-hati sekali, nggak berani kemudian mengusir lalat itu. Beliau biarkan lalat itu nyesep dari tinta yang beliau itu gunakan untuk menulis, sampai kira-kira kemudian lalat itu selesai untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian terbang sendiri. Baru Al-Imam Al-Ghazali nutul kembali tintanya. Ternyata di antara barokah kenapa kitab Ihya Ulumuddin itu sampai beratus-ratus tahun masih dibaca oleh jutaan manusia, masih menjadi panutan dan pelajaran bagi kita. Ya di antaranya tadi bahwa beliau itu di dalam mengarang kitab, perkara-perkara amalan yang kecil itu diperhatikan. Banyak sekali misalnya para ulama, Imam Al-Bukhari misalnya. Imam Al-Bukhari itu ketika menulis kitab beliau, kitab Bukhari, kitab yang isinya adalah menuliskan atau meriwayatkan hadis-hadis dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari diceritakan setiap kali menulis hadis itu beliau dalam keadaan berwudu, nggak pernah nulis yang tanpa wudu. Ketika mau menulis satu hadis itu, beliau sholat sunnah 2 rakaat dulu. Sholat sunnah 2 rakaat baru menulis hadis. Satu hadis, kemudian selesai satu hadis, mau menulis hadis yang kedua, sholat sunnah lagi 2 rakaat. Kelihatannya sepele kita. Sholat sunnah yang menjadi sholat sunnah mutlak yang tentu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau nulis sholat sunnah, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ini perkara kecil dijaga oleh para ulama, termasuk Imam Bukhari di dalam mengarang kitabnya itu dengan menjaga kualitas kesucian, menjaga hubungan batin beliau dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah hal-hal yang kecil yang seringkali kemudian mendatangkan berkah, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dikatakan afsahul kitab ba'dal Quran wa huwa kitab Bukhari. Jadi kata para ulama, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab Bukhari, kitab hadis Bukhari. Ini karena tadi di dalam menjaga, meriwayatkan hadis itu dengan luar biasa. Nah, minimalnya kita itu kalau mau ngaji ya tadi wudu dulu, karena kita mau memegang mushaf. Meskipun kita nggak memegang mushaf, kita berusaha untuk suci. Kemudian mungkin berangkat itu sholat sunnah duha dulu, kita ngajar. Jadi ada sambungannya, ada hal-hal yang kecil yang kita kemudian jaga sehingga ini menjadi turunnya rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baginda Rasulullah SAW tugasnya adalah basyiran, memberikan kabar gembira. Kalau basyiran ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu akan menjadi putus asa. Orang itu kemudian tidak punya motivasi. Ngapain kita berbuat baik, wong tidak ada rewardnya. Ya, biasanya kita yang kelas-kelas rendahan, kelas-kelas orang awam itu kan melakukan kebaikan kalau diiming-imingi. Makanya harus ada basyiran. Kalau enggak diimingi dengan
pahala, rasanya kemudian malas untuk melakukan. Bahasanya Bu Suryati door prize. Jadi harus ada door prize. Ini memang kelas-kelas awam. Kelas-kelas kita itu kalau nggak diiming-imingi nggak melaku. Kalau nggak diiming-imingi nggak jalan. Tapi ya nggak apa-apa. Memang kelas-kelas kroco yang kita. Tetapi ada hal yang harusnya menjadi idealisme yang harus kita tuju. Apa idealisme yang harus kita tuju? Adalah bahwasanya punya satu kesadaran dan keyakinan bahwa kita ini sebagai makhluk, ya sudah sepantasnya makhluk itu adalah menghamba kepada Khalik. Kemudian dibuktikan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ruku, dengan sujud, dengan sholat, dengan ibadah kita, itu sudah bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya sudah gak kebayang lagi Allah itu menjanjikan pahala atau tidak, Allah menjanjikan surga atau tidak, itu sudah gak jadi pikiran kita. Nah, kalau sudah kita sampai tingkat itu, sudah mulai naik kelas. Jadi pikirannya bukan pahala lagi yang kita hitung, pikirannya bukan lagi surga yang kita tuju, tetapi Allah mentakdirkan kita bisa ruku, bisa sujud, bisa ngaji, itu sudah nikmat tersendiri. Jadi sudah gak kebayang lagi mau Allah mau ngasih pahala, itu sebuah kepastian janji Allah, tetapi itu bukan menjadi orientasi hidup kita. Sama ketika kita kerja bisa, meskipun SOP-nya jelas, gaji bulanannya jelas, tetapi antara orang yang orientasinya dalam kerja itu gaji, dengan orientasinya itu adalah melaksanakan kebaikan karena ini adalah perintah Allah, itu hasilnya kan beda sekali. Orang yang orientasinya gaji 1 tahun gak muda aja wis muring-muring. Jadi gaji gak muda itu sudah nusuk-nusuk. Jadi sudah tuntutannya adalah tuntutan orientasi materi. Tapi beda dengan orang yang memang hatinya itu sudah dalam hati melayani, hati bekerja untuk melayani umat. Salam. Dalam hatinya punya orientasi bahwasanya aku ini adalah hamba yang senantiasa jadi orientasi hidupnya itu sudah menjadi pelayan-pelayan Allah. Artinya pelayan-pelayan Allah itu ya orientasinya pengennya kita punya apa bisa bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda bahwasanya khairukum, sebaik-baik kalian adalah an yanfa'uhu linnas, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi tingkatannya sudah saya punya apa, maka itulah yang harus punya nilai manfaat untuk orang lain. Punya ilmu, bagaimana ilmunya bisa manfaat untuk orang lain. Punya jabatan, maka jabatan yang diamanahkan punya nilai manfaat untuk orang lain. Punya kedudukan, punya status sosial, itu bukan untuk hazun nafsi kita, tetapi orientasinya adalah pelayanan. Kalau sudah pada tingkatan itu naik kelas sudah mulai. Jadi sekali lagi, orientasinya bukan lagi masalah Allah itu mau mengganjar kita, memberikan pahala kepada kita, tetapi betul-betul menjadikan semua kehidupan kita ini dalam pelayanan terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang bertakwa. Itu adalah
alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang senantiasa memberi kepada orang lain itu dalam keadaan apapun. Bukan dalam keadaan kita misalnya sedang berada, tapi ketika tidak berada pun kita dalam kondisi yang sama. Jadi mentalitas yang dibangun adalah mentalitas memberi, mentalitas melayani. Itu sudah kualitas yang luar biasa. Jadi sekali lagi bahwasanya baginda Rasulullah SAW punya tugas adalah basyiran. Basyiran itu adalah memberikan kabar gembira. Orang yang baik maka akan diberikan kebaikan yang sama, bahkan berlipat-lipat. Orang yang berbuat baik, kebaikannya tidak akan sia-sia. Orang yang baik pasti kebaikannya kembali kepada diri orang yang berbuat baik. Ini bahasa Al-Qur'annya, ini rumusnya. In ahsantum li anfusikum wa in asa'u falah. In ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, sejatinya kebaikan itu kembali kepada diri kita, bukan untuk orang lain. Meskipun dalam zahirnya kita ngasih, orang yang dikasih mungkin punya nilai manfaat, senang, tapi sejatinya yang paling untung itu bukan yang kita kasih. Yang paling untung adalah diri kita yang ngasih. Kita berbuat apapun, maka daya gunakanlah semua apa yang ada di dalam diri kita, yang amanahkan kepada kita untuk berbagi kepada orang lain dalam rangka pelayanan, dalam rangka menolong, dalam rangka untuk menjadi khalifatullah fil ard, wakilnya Gusti Allah di muka bumi. Ini menjadi luar biasa. Tugas yang kedua, naziran, memberikan peringatan. Nah, sejatinya naziran itu nggak perlu sebetulnya. Kalau orang itu sama punya keimanan, ketakwaan yang kuat, tetapi kan ini memang sudah kadung menjadi sunatullah. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang taat, ada yang maksiat. Ini karena sudah menjadi sunatullahnya, maka naziron, memberikan peringatan itu menjadi hal yang penting, menjadi hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Makanya Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu, batasan-batasan agar kita tidak keluar dari itu. Rambu-rambunya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Bisa. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini rambunya. Jadi jangan keluar dari nilai-nilai keimanan dan jangan keluar dari nilai-nilai amal soleh. Iman itu dibangun dari akidah kepercayaan kita, tauhid la ilaha illallah. Maka jangan keluar dari itu. Kita koridornya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jangan sampai keluar dari rel itu. Misalnya keluar dari rel itu apa? Antusyrika billah, menyekutukan Allah. Bil lafzi au bi jawari, baik dengan lafaz ucapan kita maupun dengan anggota badan yang menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Ini dijaga betul karena relnya innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Rel iman itu harus dijaga. Jadi konsistensi iman, penjagaan iman itu satu bil lafzi, dengan lafaz. Jangan pernah kita kering kalimat kita ini, tenggorokan kita ini dari kalimat la ilaha illallah
maka dilafadzkan terus, dibudayakan, diistiqomahkan menjadi wirid kita. Wirid itu artinya sesuatu yang dilakukan terus-menerus istiqomah sehingga menjadi akhlak. Akhlak itu artinya tanpa dipikir langsung tercipta. Itu namanya akhlak. Misalnya kita ke Paduk, kemudian ketika baru ke Paduk langsung mengucapkan subhanallah atau astagfirullahaladzim. Itu namanya akhlak. Tapi kalau istighfarnya itu berjeda, nunggu, mikir dulu. Ketika nggak ada orang misuh-misuh, ketika ada orang baru astagfirullah. Ini namanya belum menjadi akhlak. Karena masih terframing oleh kondisi lingkungan. Orang yang misalnya bersedekah, di kantongnya ada uang. Kalau sedekah itu sudah menjadi akhlak kita, itu kapanpun itu mudah untuk dikeluarkan, diberikan kepada orang. Nggak mikir-mikir. Apakah itu dilihat orang, nggak dilihat orang, kebiasaannya ngasih, ya ngasih aja. Tapi beda dengan orang yang belum menjadi akhlak dalam bersedekah. Mau ngasih itu mikir-mikir. Sudah keluar aja dipikir, ini yang merah apa yang biru? Yang biru apa yang ungu? Yang biru apa yang hijau? Ini masih dipikir. Kalau dipikir ini belum menjadi akhlak. Maka menjadikan sesuatu itu menjadi akhlak itu butuh pelatihan terus-menerus, istiqomah, sehingga apapun kebaikan itu menjadi akhlak. Jadi sekali lagi, akhlak itu adalah sesuatu yang tercipta tanpa adanya pemikiran yang melatar belakangi. Jadi nggak ada yang men-framing, nggak terkondisikan oleh situasi. Jadi biasanya baik, ya tetap baik, meskipun mungkin terhadap orang lain kadang-kadang malah nuwun sewu, dilalah koyo ketipu barang. Itu biasanya orang yang sudah jadi akhlak. Karena apa? Biasanya ngasih. Dilalah kok yang dikasih itu kemudian wong sing ora bener. Karena kita sudah kadung husnudzon, sudah kadung percaya, kebiasaannya ngasih, dilalah orang jelek pun dikasih. Maka meskipun salah dalam pemberiannya, ini barangkali ini menjadi pintu hidayahnya orang yang kita kasih. Meskipun ngasihnya itu salah. Dan dalam hadis itu ada cerita sedekah yang salah alamat. Sedekah salah alamat. Jadi ada seorang bapak, ini sedekah menitipkan ke masjid. Ternyata di masjid ini diberikan pada anaknya yang memberikan sedekah. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya bersedekah tapi lewat masjid, tapi yang ternyata yang diberi sedekah kok anak saya. Padahal saya nggak niat untuk bersedekah untuk anak saya. Bagaimana ini pahala? Maka jawabnya Rasulullah SAW bahwasanya untukmu apa yang engkau niatkan, dan untuk dia, untuk anakmu apa yang dia dapatkan. Ini Rasulullah SAW tidak membatalkan sedekah yang salah. Karena memang apa? Karena memang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya. Yang dicatat adalah niatnya. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Untukmu apa yang kau niatkan, dan untuk anakmu apa yang dia dapatkan. Ini hadis ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya lupa redaksinya, tetapi intinya seperti ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nadziran, tugas Rasulullah SAW itu memberikan peringatan agar orang itu tidak melakukan kesalahan yang berulang. Dikasihkan rambu, jangan belok kanan karena di situ ada jurang, jangan belok kiri karena terjal, jangan kemudian banter-banter karena jalannya bergelombang dan lain sebagainya. Ini adalah naziran, peringatan dari Rasulullah SAW, peringatan dari Al-Quran.
Dan ini banyak sekali peringatan-peringatan di dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya, peringatan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wahai orang yang beriman, jangan mendekati zina. Nah, zina mendekati saja tidak boleh. Apalagi perbuatan zina. Ini adalah rambu dari Allah Subhanahu wa taala yang karena ini dalam rangka membangun sebuah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia itu dibangun, didesain oleh Allah dalam Al-Quran itu dari mulai pondasi yang paling bawah. Apa itu? Yaitu membangun keluarga. Keluarga itu kan pilar peradaban yang paling bawah. Pondasinya itu keluarga. Kalau peradaban itu dibangun atau pondasinya ini rapuh, ini bahaya sekali. Kalau pondasinya ini nggak kuat, bahaya. Meskipun bangunannya yang atas itu dibangun dengan bangunan yang permanen, yang hebat, tetapi ketika tidak mempunyai pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat, maka akan ambruk. Nah, ini rumus dari Allah Subhanahu wa taala, bangunan yang namanya peradaban itu harus dibangun dari yang namanya rumah tangga. Dengan cara apa? Dengan cara akdun nikah. Jadi kalimat yang sederhana itu sejatinya adalah kalimat yang luar biasa. Kalimatnya gampang. Seorang wali hanya mengatakan angkah tuka wa zawajtuka bimahrin, misalnya alatus sholah. Kemudian dijawab oleh mempelai laki-laki, qabil tu tazwijaha wa nikahaha bimahrin dzalik. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar sekian. Kalimatnya sederhana, tetapi itu menggoncangkan arusnya Allah, luar biasa. Bahkan dalam ayatnya kalimat-kalimat itu sejajar berurutan dengan kalimat ketika Allah mencipta langit, bumi dan seisinya. Artinya apa? Majelis akdun nikah itu majelis yang spektakuler, luar biasa. Ayatnya berurutan, wa min ayatihi an khalqus samawati wal ardh. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan langit dan bumi. Setelahnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan pasangan-pasangan kalian. Artinya apa? Bahwa majelis akdun nikah itu majelis yang sakral, majelis yang agung, majelis yang menggoncangkan arusnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian fikih, kalau kita ini diundang untuk menghadiri akdun nikah, ini tidak ada alasan harus kita datang. Hukumnya wajib. Kadang-kadang kita milihnya senang datang di persepsi daripada akdun nikah. Soalnya akdun nikah nggak ada makan-makan besar. Kalau resepsi makan-makan besar. Tapi sejatinya yang utama itu adalah menghadiri akdun nikah. Karena apa? Kita menghadiri akdun nikah artinya mempersaksikan, menjadi saksi pondasi peradaban itu dibangun. Pondasi peradaban itu mulai dibangun. Kita nggak bayangkan andai kata tidak ada satu institusi yang namanya nikah, maka dunia ini pasti akan menjadi semrawut, dunia ini akan menjadi kacau. Tapi barokah dengan membangun sebuah peradaban dimulai dari akdun nikah, maka kemudian kita tatanan hidupnya ini menjadi teratur. Nah, ini namanya akdun nikah. Jadi nikah ini adalah sesuatu yang luar biasa, bangunan peradaban yang dibangun
oleh syariat. Makanya dalam masalah nikah ini Allah Subhanahu wa taala menjaga betul. Kanjeng Nabi yang akan menjadi contoh itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaannya Allah terhadap Nabi Muhammad bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi sulbi-sulbi orang tua Nabi Muhammad, kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Nabiullah Adam itu dijaga betul. Kalau kita membaca kitab Sirah Nabawiyah yang biasa kita baca kalau ada Maulid Nabi, namanya kitab Al-Barzanji. Wa aqrib bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Kata Al-Barzanji mengatakan wa aqrib bihi, dan aku muliakan, wa aqrib bihi min nasabin, dari nasabnya Rasulullah, min nasabin tahharahullahu ta'ala, Allah mensucikan dari perbuatan sifat jahiliyah. Dengan cara apa? Hafizul ilahu karamata li Muhammadin, hafizul ilahu karamata li Muhammadin aba'ahul amjada sawnal ismihi. Jadi Allah menjaga nasab-nasabnya orang tua Nabi Muhammad, kakek nenek moyangnya Nabi Muhammad, min adamin wa ila abihi, dari mulai Nabi Adam sampai dengan bapaknya Nabi Muhammad itu terjaga. Terjaga, tidak ada satupun yang pernah melakukan sifat jahiliyah atau perbuatan zina. Itu sedemikian pentingnya Allah menjaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi akan membawa satu syariat yang namanya nikah. Nah, ini adalah satu hal yang harusnya kita bangga, punya syariat yang namanya nikah yang menjadi bangunan peradaban umat manusia. Ini nazirun. Jadi peringatannya Allah dalam Al-Quran, wala taqrabus zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Ini satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pada ujung akhir ayat ini mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan kalau ada.